Rasulullah hendak sholat, iqamah sudah didirikan, iqamah sudah bacakan, ya. Maka kemudian apa? Ketika Rasul mau takbiratul ihram, tiba-tiba ada orang Yahudi dari belakang, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui mengatakan, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu tiba ya Rasul? Ya, Bapak, ada masam, ya, sudah qomat, ini mau imam, mau takbiratul ihram, masam, kiamat kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan bermajlis ta'lim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dibuka dengan basmalah ya, Ustaz ya? Belum ya? Kita buka ya kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Zubdatul Mabadi Al-Imaniyah, dasar-dasar akidah yang seorang muslim. Ya. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah mengkhatamkan bab 2. Di mana bab 2 di dalam kitab ini menjelaskan tentang ma'rifatullah. Ya, adapun bab pertama dalam kitab ini menjelaskan tentang ma'rifatuddin. Ya, mengenal agama, mengenal Islam. Yang kedua, ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita bahas ya bagaimana cara kita mengenal Allah, yaitu dengan mempelajari ilmu tauhid. Ya, dan tauhid ya yang sudah kita jelaskan ada 3, ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya, kemudian di pembahasan akhir kita juga telah membahas tentang pendapat para salaf dalam memahami tauhid asma wa sifat. Ya, pemahaman para salaf dalam memahami tauhid asma wa sifat. Pembahasan yang cukup menarik sekali kemarin. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masih ingat kan gitu ya. Di mana apa? Ya, tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya, dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, maka ini adalah apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama dan sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Quran maupun di dalam sunnah itu juga banyak. Ya. Seperti yadullah, tangan Allah. Ya. Nah, ini ya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Ya, apa makna bersemayam itu? Dan kita sudah membaca pendapat Imam Nawawi rahimahullah yang disebutkan dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, di mana para ulama ya dalam ya menyikapi
ya apa namanya, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah apa? Yang membawa sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala kepada makna zahir. Ya, kemudian yang kedua yang membawa nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada makna ta'wil. Ada zahir, ada ta'wil. Yang sudah kita bahas, ya, madhab yang membawa kepada manhaj yang membawa kepada zahir, ini ulamanya siapa saja, yang mentakwilkan siapa saja, hukumnya seperti apa, hujah masing-masing seperti apa, kemudian bagaimana pendapat Imam Nawawi dalam hal ini, dan kita kembalikan kepada ya masing-masing. Ya, kenapa? Karena kemudian dalam hal ini juga ya di tempat kita ya terbagi menjadi dua, dan ini sudah menjadi ya khilaf di kalangan ya para ulama ya semenjak ya apa namanya terdahulu, bahkan sudah dibahas oleh Imam Nawawi yang hidup 700 tahun yang silam terkait dengan permasalahan ini ya, sehingga kemudian nama Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Apa makna bersemayam? Ya, ada kelompok yang mengatakan oh bersemayam ya al-istiwa'u maklum, bersemayam ya bersemayam, sehingga kemudian kelompok yang membawa kepada makna zahir mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ya, kenapa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini yang membawa kepada makna zahir, akan tapi kemudian apa? Ya mereka ya tawakuf dalam hal ini. Bagaimana bersemayamnya Allah? Ya, enggak tahu. Ya. Mengimani Allah bersemayam di atas ars, maka wajib. Wal kaifu majhul. Ya, bagaimananya majhul. Wa su'alu anhu bid'atun. Menanyakannya adalah sesuatu kebid'ahan. Ya sudah, bersemayam, setelah itu tawakuf, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Kenapa? Karena kemudian apa? Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memaknai ya al-istiwa, ya artinya adalah al-istaulah, yaitu menguasai. Allah Subhanahu wa taala menguasai ya di atas langit, sehingga kemudian apa? Oh, Allah Subhanahu wa taala tidak bersemayam. Maka ini kelompok kedua yang mengatakan Allah di mana? Ya Allah tidak bertempat. Ya. Loh, ini ayatnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya istiwa di sini bermakna istaula, yang artinya adalah menguasai. Ini adalah apa? Pendapat ya kelompok yang kedua yang sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu panjang dan lebar terkait hal ini, dan kita bacakan pendapatnya Imam Nawawi dalam hal ini, bukan pendapat saya pribadi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bab yang ketiga ini ya kita akan membahas tentang ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau kita renungkan ya kitab ini walaupun kecil namun begitu luar biasa ya keutamaan mempelajarinya. Kenapa? Ya kalau kita menguasai kitab ini ya ilman wa amalan, baik secara ilmu dan amal, maka kita akan selamat nanti. Mudah-mudahan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ketika kita ditanya oleh malaikat kubur. Ya, maka ketika seorang meninggal dunia masuk ke alam barzakh, maka akan datang dua malaikat. Fayajlisani, malaikat tersebut yang mendudukkan orang yang meninggal itu, kemudian ditanya pertanyaan yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka orang yang dulu pernah belajar kitab Zubdatul Mabadi Al-Imaniyah, ya maka kemudian apa? Dia sudah belajar ma'rifatullah. Ya, maka dia akan mengatakan Tuhanku Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya madinuka, apa agamamu? Maka orang yang beriman akan mengatakan apa? Agamaku adalah Islam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Maka orang yang beriman akan mengatakan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk menjawab tiga pertanyaan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Nah, ini adalah ujian, pertanyaan yang sudah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai manusia, nanti kalau engkau meninggal dunia, masuk ke alam barzakh, akan datang kepadamu dua malaikat,
engkau akan ditanya ya tentang 3 hal. Yang pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu? Maka kemudian apa? Ya diperintahkan bagi kita untuk mempelajari ma'rifatullah, untuk mempelajari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian apa? Tertancap keyakinan yang kuat di dalam hati kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, madinuka, apa agamamu? Maka kemudian apa? Diperintahkan bagi kita untuk mengilmui agama Islam. Ya, untuk ma'rifatuddin, mengenal agama Islam. Ya, kita pelajari teorinya, kita pelajari ilmu-ilmunya, kemudian kita amalkan di setiap lini kehidupan kita. Dan kita akan ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Maka kita harus belajar ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau sudah tak cinta, maka mana mungkin dia akan mengikutinya. Begitu juga kalau kita ingin ya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengidolakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengenal siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin seseorang aku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal dia tidak mengilmui tentang siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari ilmu ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di sini akan kita bahas sedikit saja. Maka perlu kita memperluas bagaimana perjalanan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk fisiknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka suatu hari ada ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan sholat berjamaah. Ada seorang badui yang menghentikan sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah berkumpul, Rasulullah hendak sholat, iqamah sudah didirikan, iqamah sudah bacakan, ya. Maka kemudian apa? Ketika Rasul mau takbiratul ihram, tiba-tiba ada orang Yahudi dari belakang, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui mengatakan, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu tiba ya Rasul? Ya, Bapak, ada masam, ya, sudah qomat, ini mau imam, mau takbiratul ihram, masam, kiamat kapan? Coba, ya, ini orang kan, ya Allah, ini orang aneh banget kan gitu, ya. Rasul diam saja, dipanggil lagi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat ya Rasul? Rasulullah diam. Sampai 3 kali, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat ya Rasul? Ini sahabat ini sudah genting-genting Pak ini. Orang mau sholat ini tanya kiamat kan gitu ya. Ya, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai fulan, wahai saudaraku, wahai kekasihku, ya. Rasul tidak menjawab kapan datangnya hari kiamat. Rasul mengatakan, amalan apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Diem ini. Ya, orang Badui ini bingung amalan apa kan gitu ya. Ya, tidak punya amalan apa-apa. Maka kemudian orang Badui tersebut mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak memiliki amalan apa-apa ya Rasul, ya kecuali sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Ya, maka kemudian Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Maka ketika itu para sahabat bergembira, tidak jadi jengkel Pak. Ya, sampai kemudian Abu Hurairah dan yang lainnya mengatakan, sesungguhnya tidak ada hadis yang paling menggembirakan bagi kami kecuali hadis ini, yaitu apa? Cukup dengan kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan dikumpulkan bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, sahabat nggak jadi marah ini, karena untung banyak ini kan gitu ya. Ya, ketika kemudian Rasul bertanya ini sama Arab Badui ini, ya amalan apa yang setelah engkau persiapkan? Sahabat ini juga ketar-ketir.
Waduh, amalan apa kira-kira ini supaya bisa sukses di surganya Allah Subhanahu wa taala? Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mengatakan, seandainya aku mengetahui salah satu sujudku itu diterima Allah, maka kemudian apa? Umar lebih memilih kematian ketika itu. Ya, kalau kemudian tahu sujudnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para sahabat sangat bergembira. Ini para sahabat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bergembira dengan hadis anta ma'amman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai pada hari kiamat kelak. Sahabat yang mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, ya, kemudian dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin sahabat ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang mendengar hadis ini. Kita yang kemudian tidak ada jaminan apa-apa, santai aja Pak Ustadz kan katanya. Ya. Dan ketika mendengar hadis ini, kegembiraan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan hadis ini juga memberikan motivasi bagi kita untuk mengenal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang nabi yang sangat kita cintai. Ya, senantiasa kita sebut-sebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga solawat ya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khatimul anbiya'i wal mursalin, merupakan ya khatimul anbiya, penutup para nabi dan rasul. Ya. Nah, ini perlu dicatat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, "Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatiman nabiyyin." Ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak dari salah seorang kalian, akan tetapi Nabi Muhammad adalah Rasulullah wa khatimul nabiyyin. Ya, khatimun nabiyyin itu adalah apa? Penutup para nabi, penutup para rasul. Maka melalui ayat ini dengan jelas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada lagi nabi dan rasul setelah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang kan gitu ya, "Hei bapak-bapak, ibu-ibu, akulah seorang nabi yang terakhir." Nah, ini maka kemudian bohong. Ya. Bohong, tidak benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah banyak sekali orang-orang yang mengaku bahwasanya dirinya adalah nabi. Bahkan ketika Rasul masih hidup, sudah ada yang mengaku dirinya nabi. Ya, yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan saya sebutkan nabi-nabi palsu. Yang pertama di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang mengaku nabi, namanya Tulailah bin Khuwailid, ya, bin Naufal. Ya, siapa? Tulailah bin Khuwailid bin Naufal. Ya, maka ini apa? Mengaku kalau dirinya nabi, padahal Rasul masih hidup, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian datang orang yang kedua, namanya Abdullah bin Ka'as al-Kadzab. Ya, namanya apa? Abdullah bin Ka'as al-Kadzab. Ini nabi yang mengaku seorang biasa yang mengaku dirinya nabi. Ya. Dan Rasul masih hidup, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, bayangkan Rasul masih hidup, ada orang yang berani mengatakan dirinya nabi. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Abu Bakar ada nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab. Wah, ini Musailamah al-Kadzab. Itu nabi palsu juga. Ya. Yang gimana Musailamah ini pengen menandingi ya surat Al-Fil. Ya. Jadi ya, dalam Quran ada surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah berbuat kepada ashabil fil, yaitu Raja Abraha. Raja Abraha ini adalah orang Habasyi, Bapak Ibu. Habasyi itu Ethiopia. Ya, dulu Ethiopia itu juga berjaya. Hari ini Ethiopia terbelakang. Ya, Masya Allah, banyak kawan-kawan kita di Yaman yang dari Ethiopia ini.
Ya. Kemudian apa? Raja Abraha ini ya menguasai Yaman ketika itu. Yaman di bawah ya pemimpin Raja Abraha. Nah, kemudian apa? Raja Abraha ini pengen ya perpusat perekonomian dunia pindah ke Yaman. Ya. Dan ketika itu pusat perekonomian dunia itu berada di ya Mekah Al-Mukarramah, karena di situ ada Ka'bah. Sehingga orang-orang datang, ya. Jadi orang-orang berangkat haji, oh pergi ke Mekah, kenapa? Di situ ada Ka'bah. Orang-orang berkumpul, kemudian mereka juga berdagang. Nah, Abraha ini ya, wah bagaimana ini kalau Ka'bahnya dipindah saja ke Yaman. Ya, dan hari ini masih ada bekas-bekas Ka'bahnya ya Abraha ini di Yaman Utara. Ya, sehingga kemudian apa? Abraha sudah ini, nanti Ka'bahnya kita pindahkan ke Yaman, supaya kenapa? Ya pusat perekonomian dari Mekah Al-Mukarramah pindah ke Yaman. Dipindahkan, ya, dibuat Ka'bahnya, kemudian Abraha ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Maka kemudian Allah ya turunkan ashabil fil, yaitu apa? Burung-burung yang kemudian apa? Membawa batu, ya. Habis itu dijatuhkan batunya kepala Abraha dan bala tentaranya, meninggal dunia akhirnya, mati. Ya. Nah, ini Musailamah Al-Kadzab pengen membuat surat Al-Fil. Ya, maka disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu, dalam sirah yang ada, kemudian Musailamah Al-Kadzab mengatakan Al-Fil. Fil itu gajah. Anfuhu tawil, hidungnya panjang, kan gitu ya. Nggak necis banget kan ya. Ya, kenapa Quran ini wahyu Allah Subhanahu wa taala ini pengen yang buat nandingi ya surat Al-Fil, fil anfuhu tawil, ya, hidungnya panjang. Semua juga sudah tahu kalau gajah itu hidungnya panjang. Ya. Sampai kemudian apa? Suatu hari Baginda Muhammad SAW melakukan perjalanan dengan para sahabat. Ketika itu sahabat kehausan. Ada sebuah sumur, kemudian apa? Kering sumurnya. Kemudian Rasul SAW ya tengok ke dalam sumur tersebut, kemudian Rasul meludah. Diludahi sumur tersebut, langsung keluar air yang banyak. Nah, ini mukjizat luar biasa. Kemudian datang pula Musailamah Al-Kadzab bersama rombongannya. Wahai Musailamah, dahulu Baginda Muhammad SAW itu lewat di sini, sumurnya kering, diludahin sama Muhammad SAW, airnya jadi banyak. Sekarang ada airnya. Coba kau ludahi itu kalau engkau betul-betul seorang nabi. Ya, tambah banyak atau tidak? Kalau engkau ini betul-betul nabi, airnya tambah banyak, tambah jernih. Oke, kata Musailamah. Datang, ya kemudian apa? Diludahin sumurnya, habis airnya, Bapak Ibu. Ya. Gitu juga masih ada pengikutnya, kan gitu loh. Pengikutnya banyak ini Musailamah Al-Kadzab ini. Ya, sampai kemudian apa? Ya, yang membunuh Musailamah Al-Kadzab namanya Al-Wahsy. Ya, Wahsy. Jadi Wahsy ini adalah apa? Seorang budak, ya, kulitnya hitam dari Habasyi. Ya, Wahsy inilah yang dibayar oleh Hindun, ya, oleh Hindun istrinya Abu Sufyan untuk membunuh ya paman Rasul SAW yang bernama Hamzah. Ya, bernama Hamzah. Ya, maka peristiwa itu terjadi ketika perang Uhud. Ya, alhamdulillah saya sudah naik ke Gunung Uhud itu, Bapak Ibu. Ya, kita datang ke situ, ya, kemudian apa? Ya, kita berziarah ke makamnya Hamzah. Ya, Masya Allah, ketika itu dibunuh oleh Wahsy ini. Ya, kemudian setelah itu apa? Ya, Hindun ya datang karena saking bencinya kepada Hamzah yang membunuh keluarganya, akhirnya dirobek dada Hamzah. Setelah itu apa? Dimakan jantungnya, dikunyah-kunyah, dimakan sama Hindun. Ya. Maka kemudian Rasul SAW mengatakan, sungguh ya Hindun ini dia tidak akan apa? Ya masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Sudah memakan jantungnya Hamzah. Dan Hindun ini akhirnya juga beriman kepada ya Rasul SAW ketika Fathul Makkah. Ketika Fathul Makkah, maka kemudian apa? Ya dibaiat oleh Rasul SAW, diantaranya wanita-wanita, ada Hindun di situ. Ya, Hindun ya apa namanya? Istrinya namanya Abu Sufyan. Wow, pedagang kaya raya yang dermawan Abu Sufyan. Ya, ketika mau dibaiat ini Hindun, maka kemudian Hindun mengajukan pertanyaan, ya Rasulullah, saya mau tanya dulu. Kalau mau tanya apa wahai Hindun? Ya Rasulullah, ya bagaimana hukumnya kalau suami itu pelit, ya kemudian nggak ngasih duit, kemudian tahu-tahu kita ngambil aja duitnya, ya untuk keperluan, nggak bilang-bilang sama suami, kan gitu ya. Nah ini pertanyaan Hindun.
Rasulullah tersenyum ketika. Ternyata Abu Sofyan ini ya ketika jahiliyah kaya raya, Pak. Pedagang luar biasa, ini yang pelit karo bojone kan gitu loh. Ya sehingga kemudian keluar nih pertanyaan dari Hindun ini kan gitu. Maka Rasul mengatakan apa? Oh boleh, silakan seperlunya untuk kebutuhanmu saja. Kan ya. Ini jadi dalil untuk ibu-ibu besok ya gitu ya. Ya langsung ya geledah itu apa namanya? Ya saku-saku kantong-kantong suaminya itu. Ya. Boleh ya. Tapi jangan kemudian jadikan dalilnya nggak bener ya Bu ya. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Muawiyah ya, ada lagi ya seorang nabiyah palsu. Ya, ada nabi itu kalau laki-laki, kalau nabiyah itu nabi perempuan. Namanya Saja'ah binti Al-Haris. Wah, ini Saja'ah ini ya hidup sezaman sama Musailamah Al-Kadzab ini juga. Pernah kerjasama sama Musailamah ini. Ya. Orang perempuan yang mengaku nabi palsu. Ya, maka kemudian apa? Ini Saja'ah ini hidup di zaman Muawiyah. Ya. Maka ada juga hari ini Mirza Ghulam Ahmad. Nah, itu juga mengaku diri nabi. Ya, ada agamanya Bapak ini Ahmadiyah. Ya, kemudian ada yang perempuan itu siapa itu? Ya, Lia Eden. Ya, Lia Eden ini. Ya, mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Nah, itu kan ya, mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, Pak. Masya Allah kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Nah, ini adalah kalau ada nabi-nabi, ya, siapa saja yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka kemudian apa? Ya, ini nabi palsu. Ya, nabi palsu. Ya. Ya. Ada orang yang nambah-nambah juga, Pak. Ya. Ini surat Al-Ahzab ini kemudian diubah lagi. Ya, ditambah-tambah. Maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum. Ya, bahwasanya Muhammad SAW adalah bukan bapak dari laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi adalah apa? Rasul Allah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ya, kemudian apa? Ya, ditambah ayat selahirnya. Ya, akhirnya ditambah lagi insya Allah. Ya, akan tapi kalau Allah menghendaki bisa jadi ada nabi lagi kan katanya. Nah, kemudian nabi yang muncul itu kemudian wah ini ayatnya ini ya penutup para nabi itu kalau dikehendaki Allah. Tapi kalau Allah berkehendak bisa ada nabi yang lain. Ya, maka ini tidak benar. Ya, kalau ada orang ya entah bakul pecel, bakul kredok, bakul es tungtung mengaku nabi, ini sudah tidak benar. Ya, ini keyakinan qot'i. Ya, sudah ya ketok palu. Ya, tidak boleh, nggak ada tawar-menawar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir adalah perkataan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali radhiyallahu anhu. Ya. Suatu hari, ini saya sebutkan asbabul wurud hadis ini. Ya, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ada namanya yang perang yang diberi nama dengan perang Tabuk. Yaitu perang Tabuk namanya. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama sahabat yang lain dan ya berpesan kepada Imam Ali. Ya, Ali ini jagoan luar biasa, Pak. Imam Ali ini. Ya, kalau duel itu badannya keker kedap. Ya, punya pedang itu. Pedangnya itu apa? Ya, punya cabang dua namanya Zulfikar. Ya, Zulfikar, pedangnya Imam Ali radhiyallahu anhu. Nah, kemudian apa? Ketika perang Tabuk ini Rasul ngomong sama Ali, wahai Ali, engkau tidak usah ikut bersama kami. Engkau tunggu saja di Madinah. Yang jagain wanita-wanita, anak-anak dan orang-orang yang sudah tua. Ya. Nah, tadinya Imam Ali nerima-nerima saja, siap ya Rasul. Ya. Rasul berangkat, ya, mau berangkat ada orang munafik datang. Nah, ini orang munafik, Pak. Ngerecok-ngerecoki kerjanya, kan itu ya. Hei Ali, kamu kan nggak diajak toh sama Nabi Muhammad SAW itu, nggak diajak ke Tabuk kamu. Ya, kenapa? Ya, kamu ini malah suruh apa namanya jagain ya anak-anak kecil, ya tinggal bersama wanita, wong-wong sing tuwek-tuwek ngeklek kuwi. Waduh, padahal kamu tuh kekar kedot. Ya, masa kemudian tugasnya kayak gini mah cemen kan itu ya. Nah, akhirnya kemudian Imam Ali radhiyallahu anhu, waduh, kalau gitu apa? Sudah saat ingin berangkat aja bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyusul Imam Ali. Ya Rasul, saya mau berangkat.
ya ikut kan di kompor-kompor itu tadi Pak. Ya, mosok wong hebat kok kurkon nunggali wong-wong tuwek ngeklek kan gitu ya. Ya, masa kayak gitu, aduh, ya nggak keren kan gitu ya. Maka kemudian apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam ngomong kepada Imam Ali, "Ya Ali, ala tarda ya Ali?" Wahai Ali, apakah engkau tidak ridha antakuna minni bimangzilati Harun min Musa? Sesungguhnya wahai Ali, kedudukanmu di sisiku itu seperti kedudukannya ya Nabi Harun di sisi Nabi Musa alaihi salam. Artinya Rasul mengatakan apa? Gampang ini kalau Ali ini kemudian apa dikompor-kompori sama orang munafik. Wah, ini kamu ini ya di mata Rasul ini wah nggak ada apa-apanya wahai Ali kamu. Ya disetarakan sama orang-orang tua itu kan gitu ya. Maka Rasul langsung kemudian ya mengatakan kepada Ali, menegaskan kepada Ali ya bahwasanya apa? Oh, kedudukan Ali di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu agung, dimuliakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kedudukan Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Rasul mengatakan illa annahu la nabiyya ba'di. Ya, bedanya kalau Harun itu adalah seorang nabi, Musa itu juga seorang nabi. Nah, kedudukanmu wahai Ali, ya di sampingku ini, bagiku ini seperti kedudukannya Harun dengan Nabi Musa alaihissalam. Cuman apa? Kamu itu bukan nabi wahai Ali. Kalau Harun itu nabi, kalau engkau bukan nabi. Kenapa? La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Farji' fakhlifni fi ahli wa ahli." Kamu balik wahai Ali, pulang lagi, jagalah keluargaku dan keluargamu, ya. Sehingga kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan ini hadisnya ya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sahih hadisnya. Oleh orang-orang Syiah, hadis ini disebut dengan hadis mangzilah. Hadis mangzilah yang dengan hadis ini orang-orang Syiah berpendapat ya bahwasanya setelah Rasul Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yang berhak menjadi khalifah adalah siapa? Imam Ali radhiyallahu anhu, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tapi Imam Ali. Kenapa hadisnya ini? Ya, ala tardo ya Ali, apakah engkau tidak ridho ya Ali antakuna minni bimangzilati Harun min Musa? Ya, bahwasanya kedudukanmu ini wahai Ali di sisiku sebagaimana kedudukannya Nabi Harun ya di mata Nabi Musa alaihi salam. Sehingga kemudian apa? Orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya ya yang berhak menggantikan kepemimpinan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, ada yang lebih ekstrim lagi, Pak, orang Syiah itu. Yaitu mengatakan bahwasanya malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Nah, ini harusnya yang jadi nabi adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini kan ngejek banget, Pak, kan gitu. Mosok malaikat Jibril kan gitu ya, salah ngasih wahyu kan gitu ya. Ya. Emangnya Pak Destur kan gitu ya, salah ngasih duit, harusnya mau dikasih ke Ustadz Topik, salah dikasih ke Mas Syam kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Ini namanya hadis mangzilah. Ya, hadis mangzilah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Imam ya Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Rahiqul Maktum. Ya, jadi ada kitab Rahiqul Maktum, itu adalah kitab sirah yang sangat luar biasa, ditulis oleh Imam Al-Mubarakfuri. Ya, menjadi rujukan buku sirah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau kita ingin memperdalami sirah Nabi Muhammad SAW, ini beli nih buku ini. Ya, Imam Al-Mubarakfuri mengatakan ada 3 bagian nasab Nabi SAW. Ya, jadi apa? Ya, nasab baginda Muhammad SAW sampai Nabi Adam alaihissalam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi nasab. Ini apa? Ini bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi nasab, yaitu ya, dan ini nasabnya benar kan gitu ya. Yaitu apa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adnan, ya.
Ya, jadi Rasul sampai ke Adnan. Ya, jadi apa? Nabi ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib ya bin Hashim terus sampai ke Adnan. Ini disepakati ya kebenarannya. Kemudian yang kedua, bagian yang mereka perselisihkan oleh pakar nasab ini. Jadi ada yang diperselisihkan, yaitu apa? Nasab ya dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan, oh ini habis ini bapaknya ini. Ada yang mengatakan, oh habis ini bapaknya ini. Oh yang benar ini. Nah, itu ya, dari Adnan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tapi sudah benar kalau Nabi Muhammad SAW itu masih apa? Ya masih keturunannya Nabi Ibrahim. Cuman jalur-jalurnya ini, Pak. Ya ini kesiapannya yang kemudian ya ada yang kemudian sebagian memperselisihkan. Oh ini A, oh ini B. Kemudian yang ketiga, bagian yang tidak diragukan bahwa di dalamnya ada sesuatu yang tidak benar, yaitu dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Adam alaihissalam. Ya, dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam alaihissalam. Ya, maka ini terkait dengan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sama, kita ini juga cucunya Nabi Adam alaihissalam, sepakat semua toh. Nah tapi kalau kita suruh nyebutkan nasabnya kan nyambung kan gitu loh. Ya, nah ini Rasulullah juga cucunya Nabi Adam, tapi kemudian apa? Sampai ke Nabi Adamnya itu kemudian apa? Ya ada yang kemudian apa? Oh ini bener atau enggak? Nyambungnya ke sini bener atau enggak? Ya. Maka kalau Ustadz Topik ini ya cucunya Nabi Adam, kita ya cucunya Nabi Adam, maka berbangga kita ini cucunya Nabi. Ngono ana wong jarene menungso ki cucune kethek kan gitu ya. Nah, ini penghinaan Pak kan gitu ya. Manusia mulia kok kemudian apa? Ya putune kethek. Ya, ada Homo sapien ya. Homo apa itu Mojokertaisis apa gitu ya. Wah, itu namanya macam-macam dulu ya. Suruh menghafal dulu itu Pak. Wapal saya itu kan gitu ya. Ya, bahwasanya Pak, ya manusia itu ada dari kera kan gitu ya. Itu teori Mbah Darwin ya. Baik, ya kita ini ya cucunya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam penduduk surga ya. Maka bangga Pak kan gitu ya. Maka nggak usah kemudian ya kita minder ya. Sama ya kita juga cucunya Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini terkait dengan nasab. Ya, hari ini masalah ya masih ribut-ribut ini masalah nasab kan ya. Nasab cucunya Wali Songo ini nasab ini kan gitu ya. Masya Allah. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca wa huwa Abu Qasim, Nabi Muhammad SAW ya disebut dengan Abu Qasim ya, bapaknya Qasim ya, bapaknya Qasim. Abu Qasim itu berarti apa? Kunyahnya Rasul ya. Biasanya kalau ada orang punya anak Muhammad, oh Abu Muhammad ya. Kalau Ustadz Qalbun Salim, Abu siapa Ustadz Qalbun Salim? Abu Adnan. Oh Abu Adlan kan ya, anaknya Adlan ya. Ya. Abu Adlan, Abu Muhammad, ya, Abu Zakaria. Imam Nawawi itu apa? Abu Zakaria ya. Anaknya siapa berarti Imam Nawawi? Zakaria. Jangankan anak, nikah aja belum Imam Nawawi ya, meninggal umur 45 tahun ya. Di antara madhab Imam Nawawi ya sesungguhnya apa? Ya makruh bagi seseorang kalau kemudian ya menuntut ilmu, menikah kemudian apa? Nikahnya itu bisa mengganggu dirinya dari jalan thalabul ilmi ya. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Oh disebutkan juga dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Disebutkan oleh Imam Nawawi itu ya, sesungguhnya seorang alim, seorang penuntut ilmu ya, ada orang menuntut ilmu Pak, santri, kalau sudah menikah faqat raqibal bahra, sungguh dia telah naik bahtera di tengah samudera. Itu penuntut ilmu ya. Tadi kayak Mas Sam ini masih fokus ini, konsentrasi, belum naik di atas bahtera ini kan gitu ya. Nah kemudian apa? Kalau sudah menikah kan gitu ya, itu berada di atas bahtera. Kalau sudah punya anak, maka kemudian apa? Kapalnya pecah di tengah samudera, hancur Pak kan gitu ya. Ya. Sehingga kemudian sibuk ya, mau baca kan gitu ya, istrinya minta ke PB swalayan, minta temenin berangkat kan gitu ya. Ya mau nulis kita, pokoknya habis, berangkat lagi kita ya. Nah ini maka kemudian apa? Kalau sudah menikah ini punya anak, maka hancur itu kapalnya ya. Maka kemudian Imam Nawawi memilih tidak menikah
ya, sehingga kemudian banyak ya menulis kitab Riyadhus Shalihin, ya, hadis Arba'in An-Nawawi, ya, dan lain sebagainya. Thayyib, Abu Qasim adalah kunyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya 3 putra. Ya, punya 3 anak laki-laki Rasulullah. Yang 2 dari ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama, lahir putranya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ibunda Khadijah, namanya Qasim. Dan Qasim ini lahir sebelum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya. Maka lahir Qasim. Ya, sekitar umur 2 tahun Qasim meninggal dunia. Ya. Kemudian lahir anak kedua, putra kedua, namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini lahir Rasul sudah diangkat menjadi nabi dan sudah ada Islam yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW ketika itu. Lahir Abdullah, selang beberapa hari Abdullah meninggal dunia. Maka dijuluki At-Thayyib At-Thahir, ya, yang suci. Kemudian Rasul punya putra yang ketiga dari budaknya yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Ini seorang Mesir, hadiah dari Raja Mesir, ya, punya anak namanya Ibrahim. Nah, Ibrahim ini umurnya sampai 18 atau 19 bulan. Kemudian meninggal Ibrahim. Ustadz, kenapa kok meninggal semua putra Rasulullah? Kalau hidup jadi nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, putra-putra Rasul ini kalau hidup jadi nabi. Padahal sudah disebutkan dalam surat Al-Ahzab bahwasanya baginda Muhammad SAW adalah apa? Nabi terakhir. Ya. Berapa menit lagi, Ustaz Sam? 3 ya. Kita lanjutkan dan kita cukupkan sampai Isya. Ya, karena ba'da Isya kita harus berpindah ke tempat lain, Ustaz Sam. Ya, katakan jam 8 aja. Wa huwa Abul Qasim, namanya adalah Abul Qasim Muhammad. Ya, Muhammad itu adalah nama yang terpuji. Ya, Muhammad itu terpuji. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama ini membuat bingung orang kafir Quraisy. Ya. Yang mau Muhammad itu kan terpuji namanya. Ya. Orang mau ngejek Nabi Muhammad SAW jadinya memuji terus. Oh, lihat tuh orang terpuji, ada ya. Oh, tahu nggak orang terpuji itu? Oh, terpuji kok dijelek-jelekkan. Ya. Jadi apa? Terpuji. Namanya Muhammad. Maka disebutkan dalam hadis, sebaik-baik nama adalah apa? Muhammad Abdullah Abdurrahman. Nah, itu. Muhammad Abdullah Abdurrahman. Itu sebaik-baik nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Abdillah, bapaknya namanya Abdillah, ya. Muhammad bin Abdillah. Jadi bapaknya namanya Abdillah. Bin Abdul Muthalib, mbahnya namanya Abdul Muthalib, ya. Bin Hashim, buyutnya namanya Hasim, ya. Bin Abdul Manaf, sanggahnya namanya Abdul Manaf, ya. Kemudian apa? Bil Mughirah, ya, Bil Mughirah. Ini Mughirah ini apa ini? Habis sanggah apa, Pak? Wareng, ya. Mbah warengnya nama Mughirah. Bin Qusay, ya. Qusay ini apa? Habis wareng apa? Apa, Pak? Itu udah itu, ya. Udah gantung sibur kan itu, Pak, ya. Ya, habis udah gantung sibur. Ya. Habis gantung sibur apa, Pak? Keropak sate. Ya. Ya, kemudian apa itu? Sampai banyak, ya. Ini adalah apa? Nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah, mbahnya namanya Abdullah, bin Abdil, bapaknya namanya Abdullah, bin Abdul Muthalib, mbahnya namanya Abdul Muthalib, bin Hasim, buyutnya namanya Hasim, bin Abdil Manaf. Kita lanjutkan sebentar, ya. Canggahnya namanya Abdil Manaf. Ya, kemudian apa? Bin Hasim,
dan Hasim ini dari Quraisy. Quraisy ini dari Arab. Wal Arab min duriyati Ismail. Orang Arab itu ya keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wa taslim. Ya, dan Nabi Ismail adalah apa? Putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nasab baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi mulia, manusia terbaik dari nasab terbaik. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, kita kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi dapat kita amalkan. Tidak ada pertanyaan untuk waktunya. Dan tentunya sebagai pengingat kembali bahwa materi yang kita pelajari adalah materi yang wajib untuk kita ketahui, untuk kita pelajari, dan wajib untuk kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Kita tutup acara kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 مضية